Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan mengenai demokrasi Indonesia. Pengertian dari demokrasi. Pengertian secara etimologis, demos artinya rakyat. Batas atau rezim artinya pemerintahan atau kekuasaan demokrasi. Berikut mengenai 3 hal penting yang akan dibahas. Pertama yaitu ada government of the people, yang kedua government by the people, dan yang ketiga government for people. Government of the people yaitu pemerintahan dari rakyat, berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan. Yang kedua mengenai government by the people, yaitu pemerintahan oleh rakyat, berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat. Sedangkan government for people berarti pemerintahan untuk rakyat, yang merupakan suatu pemerintahan mendapat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat sendiri. Demokrasi untuk semua. Hakikat dari sebuah demokrasi yaitu mengenai kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul, berorganisasi, kebebasan pers yang merupakan suatu individu atau kelompok yang juga mengakibatkan keterbatasan individu atau kelompok yang diwujudkan dalam rambu-rambu etika moral kehidupan. Prinsip dari demokrasi: pengakuan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan menganut dengan bias politika, pemerintahan menurut hukum, jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk prosedur-prosedurnya. Nilai-nilai dari demokrasi. Yang pertama, adanya kesadaran akan pluralisme. Yang kedua yaitu mengenai musyawarah. Ketiga, pertimbangan moral. Yang keempat, pemufakatan yang jujur dan sehat. Yang kelima, adanya pemenuhan segi ekonomi kerja yang sama antar warga masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mengenai pandangan hidup yang harus demokratis. Kultur demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan pertikaian dengan damai dan sukarela. Yang kedua, menjamin terjadinya suatu perubahan dengan secara damai. Yang ketiga, pergantian penguasa secara teratur. Yang keempat, penggunaan paksaan sesedikit mungkin. Selanjutnya yaitu yang kelima, pengakuan dan penghormatan nilai keanekaragaman. Yang keenam, menegakkan keadilan. Yang ketujuh, kewajiban seks. 8, pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Ancam-ancam demokrasi. Yang pertama yaitu atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas 2 macam, yaitu demokrasi langsung, yang berarti paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan menentukan kebijaksanaan hukum negara. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung, yang berarti demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan.
demokrasi yang kedua yaitu adanya atas dasar prinsip ideologi. Dalam demokrasi ini juga dibagi menjadi dua bagian, adanya demokrasi konstitusional, yang berarti demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme, yang memiliki ciri khas kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Yang kedua yaitu mengenai demokrasi rakyat, yang juga merupakan demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya pada pemilikan pribadi tanpa adanya penindasan atau paksaan. Macam-macam demokrasi yang ketiga yaitu atas dasar yang menjadi titik perhatiannya. Dilihat dari titik beratnya menjadi perhatiannya, demokrasi dibedakan menjadi tiga, yaitu adanya demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Selanjutnya mengenai demokrasi Indonesia. Dalam UUD NRI tahun 1945 tidak penyebutan kata-kata demokrasi secara eksplisit, akan tetapi nilai-nilai demokrasi termuat dalam batang tubuh. Pasal 2 UUD NRI tahun 1945 nilai demokrasi misalnya yaitu mengenai ketentuan pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Perkembangan periode demokrasi di Indonesia dibagi dalam 4 periode. Yang pertama adanya periode masa demokrasi parlementer, yang kedua periode masa demokrasi terpimpin, dan yang ketiga periode masa demokrasi Pancasila Orde Baru. Dan yang terakhir yaitu adanya periode tahun 1999 sampai sekarang, yaitu masa demokrasi yang kita anut sekarang adalah demokrasi Pancasila. Sebuah desain besar Indonesia yang demokrasi telah diletakkan dan mulai dijalankan, namun masih menghadapi berbagai kejadian yang perlu mencerminkan kehidupan yang demokrasinya cerdas dan bermakna. Perbedaan pandangan dan kepentingan masih sering disampaikan dengan cara yang tidak berbudaya dan bahkan menggunakan kekerasan.